Assalamualaikum Bapak dan Ibu Guru, hebat! Video kali ini adalah tentang koneksi antar materi modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik bersama saya Budi Astuti, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Semarang. Tujuan pembelajarannya adalah CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Bagian pertama adalah pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. 1. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. 2. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. 3. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. 4. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Dan yang kelima, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja saya peroleh yaitu saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki diantaranya adalah kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur Tirta yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar yaitu cemas, tertarik, gembira, dan optimis. Hal yang sudah baik yaitu saya mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP saat mempraktikkan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual baik berperan sebagai coach, coachee maupun sebagai pengamat atau observer. Sedangkan yang perlu diperbaiki yaitu kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coachee sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi dan melatih kehadiran penuh. Adapun keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi, yaitu setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang ditandai dengan mampu mempraktikkan proses coaching menggunakan alur Tirta, baik sebagai coach, coachee, maupun sebagai pengamat. Saat saya mempraktikkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bagian 2 adalah analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Bagaimana supaya prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik dan mau mengaplikasikannya. Kegiatan supervisi jangan hanya bertujuan sebagai bagian penilaian guru saja, namun supervisi harus dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru sehingga tidak hanya melakukan observasi kelas saja, tapi harus ada percakapan pra-observasi dan pasca-observasi serta berkelanjutan. Dalam percakapan pra-observasi, kepala sekolah harus mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan oleh guru, sedangkan saat pasca observasi, kepala sekolah memberikan umpan balik dan tindak lanjut terkait pelaksanaan observasi kelas yang dilakukan oleh guru. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah.
Agar dapat terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, maka guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh. Tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga harus memahami karakter dan sosial emosional murid. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru saja. Seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru agar terjadi penyeragaman persepsi tentang makna supervisi akademik. Solusi selanjutnya adalah dengan memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Pengalaman yang pernah terjadi pada diri saya yaitu, saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah, oleh dikmen yayasan, dan pengawas sekolah. Namun pada saat itu, saya kira supervisi hanya sebatas menjalankan kewajiban saja. Ketika itu, saya belum terlalu paham tentang makna supervisi yang sebenarnya. Kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan saat kepala sekolah atau pengawas sekolah melakukan observasi kelas saja, tanpa adanya kegiatan pra-observasi dan pasca observasi, sehingga hanya sebatas penilaian guru dalam mengajar saja dan tidak dilakukan secara berkelanjutan. Modul 2.3 adalah irisan dari Modul 2.1 dan Modul 2.2. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktik coaching, yang harus memaksimalkan potensi coach agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Dalam pembelajaran sosial emosional, terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching pun, seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh saat melakukan proses coaching. Pengalaman mensupervisi dari tahun 2021 yang saya terapkan belum mengacu pada 3 prinsip coaching. Kedepan, kegiatan supervisi ini harus dijadikan salah satu bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Keterampilan coaching sangat penting bagi pemimpin pembelajaran karena memungkinkan mereka untuk mengembangkan potensi individu dalam timnya. Dengan coaching, pemimpin dapat membantu guru-guru untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan tujuan mereka, serta memberikan dukungan dan bimbingan untuk mencapai potensi maksimal. Hal ini tidak hanya meningkatkan kinerja individu, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif dan kolaboratif, di mana semua anggota tim merasa dihargai dan termotivasi untuk terus belajar dan berkembang. Singkatnya, coaching adalah alat yang ampuh bagi pemimpin pembelajaran untuk membangun tim yang kuat dan efektif. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru. Hebat!